globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Filisya Zahra, absen 12 dari kelas 9C. Perkenalkan, saya Safira Salsabila, absen 29 dari kelas 9C. Di sini kami akan menjelaskan tugas IPS yang bertemakan globalisasi. Selamat menyaksikan. Globalisasi terdiri dari dua kata, global yang artinya meliputi seluruh dunia, dan isasi yang artinya proses. Sehingga globalisasi adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain, karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional dan perkembangan komunikasi yang lebih baik. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. 1. Berkembangnya perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh peran perusahaan multinasional. 1. Perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia. Produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina. Kantor pusatnya berada di Jepang. 2. Perusahaan alat komunikasi Samsung yang memproduksi barang di India untuk dijual ke Afrika dan Eropa. Kantor pusatnya ada di Korea Selatan. A. Aspek atau bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan terbaru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup, perusahaan rintisan. Digital yang dimulai di negara maju kini sudah mulai mewabah ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. B. Bidang atau aspek ekonomi. Terbentuknya kebijakan pasar bebas memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa atau ME. C. Aspek atau bidang politik dan hukum. Meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain-lain, berperan kuat untuk menentukan arah kebijaksanaan negara-negara di dunia, peraturan investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, dan kesepakatan pembangunan dalam pertemuan internasional harus diikuti oleh negara anggotanya di seluruh dunia. D. Aspek atau bidang kebudayaan. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi media dengan motif ekonomi, mendorong industri budaya yang menyebarkan corak kebudayaan baru. Contoh di Indonesia merebak restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika dan drama film Korea. 2. Periode kemunculan globalisasi. 1. Periode klasik atau awal, ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. 2. Periode modern atau lanjutan, ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah di dunia di tengah proses perkembangan industri. Dampak positif globalisasi, yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 4. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 5. Berkembangnya dunia pariwisata. 6. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Adapun dampak negatif globalisasi: 1. Weatherisasi, 2. Demoralisasi, 3. Kesenjangan sosial, 4. Kriminalitas, 5. Pencemaran lingkungan, dan 6. Kenakalan remaja. 1. Westernisasi adalah tindakan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas seperti bangsa Barat, Eropa, dan Amerika.
Bangsa Barat dianggap sebagai bangsa yang modern, sehingga ada anggapan bahwa modern sama dengan westernisasi. Padahal, gaya hidup dan perilaku mereka belum tentu sesuai dengan budaya kita. 2. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh demoralisasi yaitu kriminalitas, prostitusi, perjudian, korupsi, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan tawur pelajar. 3. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan dan modernisasi yang tidak merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan ini menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Adapun faktor-faktor penyebab kriminalitas: A. Pertentangan dan persaingan. B. Tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja. C. Perbedaan ideologi politik. D. Kepadatan dan komposisi penduduk. E. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. F. Mentalitas yang labil. 5. Yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. 6. Yaitu kenakalan remaja atau juvenile delinquency, adalah semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum seperti nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditunjukkan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.